Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih teman-teman, akhirnya konten ini selesai juga. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan nama saya Muhammad Teguh Caksana. Saya berasal dari Medan, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum semester 1, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, saya membuat konten ini juga bertujuan untuk memberi pengetahuan dan juga ingin melengkapi tugas UTS saya, yaitu yang berjudul Perspektif Teologi Islam Zaman Now. Jadi di konten ini kita akan membahas tentang perspektif teologi Islam zaman now, yaitu kita di sini akan membahas beberapa pandangan para ahli mengenai teologi Islam dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Nah, mohon maaf nih sebelumnya karena di awal video kita banyak berbicara yang gak penting ya kan. Oke, kita masuk ke pembahasan intinya. Oke, sebelum membahas pandangan para ahli, kita akan membahas apa itu teologi Islam. Teologi Islam itu atau dalam bahasa kita sebut ilmu kalam. Secara etimologis, istilah teologi Islam berasal dari bahasa Yunani, yaitu theologia, yang berasal dari dua kata, yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti pengetahuan. Sehingga arti teologi Islam adalah pengetahuan ketuhanan. Teologi Islam atau ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang wujudnya Tuhan, sifat-sifat yang mesti ada pada Allah, dan lain sebagainya. Ilmu kalam juga dapat dikatakan ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dalam Islam dalam bukti-bukti yang yakin. Dan selanjutnya, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sebab-sebab munculnya ilmu kalam. Yang pertama, Al-Quran dalam menyinggung golongan-golongan yang ada agama-agama yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kepercayaan yang tidak benar, seperti menyembah matahari, menyembah Nabi Isa dan ibu sebagai Tuhan, serta menyembah berhala dan sebagainya. Perluasan wilayah yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyebarkan Islam. Selanjutnya, ketika Rasulullah wafat. Yang terakhir yaitu banyak diantara pemeluk Islam yang mula-mula beragama Yahudi, Nasrani, yang kembali mengingat-ingat ajaran agama mereka yang dahulu dan mencampurnya ke dalam Islam. Sehingga kita dapat pendapat-pendapat yang jauh dari Islam. Baik, selanjutnya adalah aliran-aliran teologi Islam. Khawaris. Kaum Khawaris adalah pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisan karena tidak setuju dengan sikap Ali yang menerima arbitrase sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khilafah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kaum Khawaris memandang dirinya sebagai orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Kaum Khawaris menganggap bahwa Utsman dan Ali adalah kafir. Orang yang terlibat dalam arbitrase adalah kafir. Mereka berpendapat bahwa orang yang menerima berdamai pada saat pertempuran masih berlangsung adalah orang yang ragu tentang kebenaran pertempuran tersebut. Orang yang melakukan dosa besar seperti zina, membunuh tanpa sebab yang sah adalah kafir. Golongan Khawaris pun akhirnya pecah menjadi golongan-golongan kecil dan terus-menerus mengadakan perlawanan terhadap penguasa-penguasa Islam pada masanya. Yang kedua adalah kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah muncul ketika terjadi pertentangan antara dua golongan, yaitu Khawaris yang menentang Ali dengan Syiah yang membela Ali. Golongan ini disebut dengan golongan netral, tidak mengeluarkan pendapat siapa yang salah dan siapa yang benar. Kaum Murji'ah tentu mengambil sikap menyerahkan penentuan hukum kafir atau tidak kafirnya orang-orang yang bertentangan itu kepada Tuhan. Kaum Murji'ah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak dianggap kafir. Mereka tetap mukmin dan tidak akan kekal dalam neraka. Mereka memberi pengharapan bagi yang berbuat dosa untuk mendapat rahmat Allah. Adapun dosa besar yang mereka buat, yaitu ditundanya penyelesaian ke hari penghitungan kelak.
Sama halnya dengan kaum Khawarij. Kaum Murji'ah juga terpecah menjadi golongan-golongan kecil, diantaranya adalah golongan moderat dan golongan ekstrim. Golongan moderat berpendapat bahwa orang-orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka dan sesuai dengan besar dosa yang dilakukannya, dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya. Sedangkan golongan ekstrim berpendapat bahwa iman dan kafir tempatnya beda, ada di dalam hati. Dan jadi jika seorang menyatakan kekufurannya secara lisan, maka tidaklah menjadi kafir. Ada juga yang berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Tuhan dan kafir tidak mengetahui Tuhan. Dalam pengertian tersebut, mereka sembahyang tidaklah merupakan ibadah kepada Allah, karena yang disebut dengan ibadah ialah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Yang ketiga, Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan untuk free will. Menurut paham Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Kaum Jabariyah berpendapat sebaliknya. Manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Masyarakat Arab sebelum Islam kelihatannya dipengaruhi oleh paham Jabariyah. Bangsa Arab pada waktu itu bersifat serba sederhana dan jauh dari pengetahuan. Oleh karena itu, ketika paham Qadariyah dibawa ke dalam kalangan mereka, hal itu menimbulkan kegoncangan dan menentang paham Qadariyah. Menurut kaum Qadariyah, manusia berkuasa atas perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya. Dan manusia sendiri pula melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Yang keempat, Mu'tazilah. Mu'tazilah lahir pada permulaan abad kedua Hijriah di kota Basrah, kota yang merupakan pusat peradaban, perpaduan, dan pertemuan aneka kebudayaan dari berbagai macam agama. Oleh karena itu, pemikiran kaum Mu'tazilah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Menurut ajaran ini, orang yang berdosa besar atau fasik tidak mukmin dan tidak pula kafir. Mukmin di sini merupakan sifat baik dan nama pujian yang tidak dapat diberikan kepada fasik dengan dosa besar. Tetapi predikat kafir tidak dapat diberikan kepadanya karena ia masih mengucapkan syahadat dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Orang semacam ini tidak melakukan tobat dan akan kekal di dalam neraka. Yang kelima adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah muncul karena adanya perpecahan di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, Al-Asy'ari mengambil jalan tengah antara golongan tekstualis dan golongan rasional yang ternyata dapat diterima oleh golongan kaum muslimin. Al-Asy'ari percaya sepenuhnya pada Al-Quran dan hadis dengan menjadikan sebagai dasar pokok di samping menggunakan akal pikirannya. Tugasnya tidak lebih dari memperkuat naas tersebut. Asy'ariyah menetapkan 7 sifat Allah berdasarkan logika dan akal. 7 sifat tersebut adalah haya, ilmu, iradah, qadrat, sama, basar, dan kalam. Sedangkan sifat-sifat Allah yang bersifat khobariyah seperti Allah punya wajah, Allah punya kaki, betis, dan seterusnya, beliau masih mentakwilkannya. Maksudnya, beliau saat itu masih belum mengatakan bahwa Allah punya kesemuanya. Namun beliau menafsirkannya dengan berbagai penafsiran logikanya. Mustahil Allah yang maha sempurna itu punya tangan, kaki, wajah, dan lainnya.
Selanjutnya ada Ahmad Khan. Ahmad Khan adalah seorang ahli yang membahas tentang teologi Islam. Dia pernah berkata bahwa risalah ini menyangkut dua hal. Pertama, yang menyangkut ajaran Islam dan cara ibadah. Yang kedua, menyangkut budaya kebiasaan sosial seperti cara makan, minum, berpakaian, berurusan dengan orang lain bukan kategori agama. Saya menganggapnya sebagai kesalahan besar. Faktanya adalah bahwa sejak dimulai karir pendidikan saya, ide telah tertanam dalam diri saya bahwa agama berkaitan dengan dunia. Dan ketika saya menulis risalah ini, saya masih dibawa kesan yang sama. Oleh karena itu, saya menulis tentang din dan dunia. Setelah banyak berpikir dengan hati-hati, setelah merenungkan perintah Allah dan Nabi, saya belajar untuk membuat perbedaan antara keduanya. Sekarang saya berpikir bahwa adalah kesalahan terbesar untuk membedakan antara hal-hal yang berkaitan dengan din dan hal-hal yang berkaitan dengan manusia dan dunia, dan memperlakukan mereka pada tingkat kesetaraan seolah-olah keduanya merupakan agama. Berikut itu adalah yang dikatakan Ahmad Khan dalam risalahnya. Nah, mungkin kita sudah sampai di penghujung video. Mungkin inti dari video ini adalah kita sebagai umat mukmin tidak harus berpatokan dengan satu hal yang menurut kita itu selalu benar. Padahal di luar sana masih banyak lagi ajaran-ajaran yang belum kita ketahui dan bisa jadi menguatkan iman kita ataupun meruntuhkan iman kita. Nah, jadi sebagai mukmin yang baik, kita harus berpegang teguh kepada iman kita yang kita tahu, yang kita dapat ajar dari mana, dan itu seharusnya kita harus mempelajarinya lebih dalam lagi agar kita dapat sesuatu hal yang bisa memperkuat iman kita. Mungkin itu saja dari saya, Muhammad Teguh Wicaksana. Saya undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kesalahan kata saya mungkin terlalu banyak, saya mohon maaf juga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.